selama 4 tahun berkarir, agensi belum memberikan comeback mini album untuk Secret Number. Tetapi yang mengejutkan adalah tidak ada satupun dari mereka yang sangat cantik. Beliau kayak lingkarin bagian dokumen yang mention tentang SMNGG disertai dengan emoji marah. Hi everyone, aku Yusul Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Namun, kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang gak baik aja nih, entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat. Fighting! Alright, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan yorobun, langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang pro kontra dari Fine Entertainment yang membuka audisi untuk mencari member girl group baru mereka. Jadi guys, belum lama ini Fine Entertainment mengumumkan audisi untuk girl group baru mereka. Pengumumannya itu dibuat dalam bahasa Korea teman-teman, dan usai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti inilah terjemahannya. Coba yuk kita baca bareng-bareng. Untuk merayakan tahun baru 2025, Fine Entertainment mengadakan audisi untuk mencari karakter utama yang akan menjadi anggota girl group yang berikutnya. Saatnya mengungkap mimpi berharga yang tersimpan di hatimu. Kami berharap banyak calon idol yang berpartisipasi. Periode dukungan atau mungkin dibukanya audisinya itu dimulai tanggal 15 Januari 2025 hingga tanggal 15 Februari 2025. Berarti periodenya 1 bulan ya guys. Persyaratannya wanita, pasti wanita dong karena mereka di sini mau membentuk girl group teman-teman. Oke, jadi mereka mencari wanita yang lahir antara tahun 2004 dan tahun 2012 yang tinggal di Korea katanya. Pilih satu dari vokal, rap, dance ataupun visual, dan kalian bisa pilih bagian apa nih? Ada vokal, rap, dance dan juga visual guys. Adapun untuk cara melamarnya itu kalian tinggal isi dan kirimkan formulir Google yang relevan. Terus mereka juga sudah menjelaskan tentang beberapa dokumen yang dibutuhkan, mulai dari video sekitar 1 menit yang menunjukkan tentang kemampuan kalian, baik itu dalam dance, rap ataupun vokal, dan 3 foto visual. Kemudian mereka juga menjelaskan nih guys bahwa kalian atau pendaftar itu hanya dapat mendaftar 1 kali saja per orang. Terus untuk foto dan juga video yang diedit berlebihan, kemudian yang ditambahkan filter, terus untuk foto dan juga videonya yang berkualitas rendah yang gak dapat diidentifikasi, nantinya akan dikecualikan guys dari penyaringan. Mereka juga menjelaskan bahwa hanya pelamar yang berhasil yang akan dihubungi secara individual oleh pihak Fine Entertainment. Dan guys, setelah pengumuman ini, netizen pun memberikan berbagai macam reaksi. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Di sisi yang kontra itu menyoroti tentang bagaimana treatment ataupun perlakuan dari agensi tersebut kepada artis mereka yang sebelumnya seperti Secret Number hingga Miss H. Banyak netizen yang berkomentar supaya agensi tersebut itu dapat lebih fokus dulu terhadap artis yang mereka punya saat ini, karena banyak yang menilai bahwa agensi itu kayak kurang banget loh, baik itu dalam promosi dan juga berbagai hal lainnya. Sehingga oleh karena itulah banyak netizen yang berkomentar supaya agensi ini bisa lebih fokus dulu nih sama yang mereka punya sekarang, baru setelah itu bisa lanjut ke proyek girl group baru mereka. Dan aku juga sudah mendapatkan informasi dari Fine KP yang mana di sana sudah merinci nih guys tentang beberapa hal yang akhirnya memicu reaksi yang pro kontra dari netizen usai pengumuman dari Fine Entertainment. Lantas apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah comeback terakhir dari Secret Number 1 tahun lalu dengan lagu Starlight. Yang kedua, usai menyelesaikan tour, akun official dari Secret Number itu nggak lagi aktif mengunggah konten ataupun update terbaru. Yang ketiga, konten terakhir itu dirilis 1 bulan yang lalu nih guys, berupa cover dari Zoo. Dan akun official Secret Number terakhir update terkait ucapan ulang tahun untuk Dita Karang. Yang berikutnya, untuk Secret Number itu udah hampir 4 tahun debut guys, namun lebih kurang 2 tahun itu kayak nganggur dalam artian kayak hiatus gitu loh guys. Berikutnya, agensi disebut gak ada effort nih dalam mempromosikan Secret Number. Bahkan penghargaan yang diterima oleh Secret Number didapatkan hasil dari perjuangan para fans. Yang berikutnya, penggemar merasa dianggap ada tapi nggak ada. Kenapa dapat seperti itu? Karena mereka merasa di sini tuh ada kurangnya apresiasi yang dilakukan oleh agensi kepada para penggemar. Dan yang terakhir adalah selama 4 tahun berkarir, agensi belum memberikan comeback mini album untuk Secret Number. Alright everyone, jadi seperti itulah beberapa alasan yang pada akhirnya memunculkan reaksi pro kontra menanggapi pengumuman terbaru dari Fine Entertainment. Dan jujur, aku secara pribadi itu sangat memahami banget sih bagaimana keluhan ataupun kritikan dari fans. Aku benar-benar paham banget akan hal tersebut. Dan yorobun, sekedar untuk informasi ya, ngekritik agensi itu bukan hal yang baru di industri ini. No,
Dan kalau kalian lihat nih, itu juga banyak banget loh guys, penggemar-penggemar dari grup yang lain juga melakukan hal serupa. Terkadang mereka mengkritik agensi dari grup idol mereka, dikarenakan mereka merasa ada yang kurang di sini, ada yang perlu diperbaiki, atau ada yang salah di sini, ada mistreatment dan berbagai hal lainnya. Dan kritikan yang diberikan oleh para fans, khususnya adalah para Loki, itu cuma satu guys tujuannya, supaya agensi ini lebih baik lagi ke depannya. By the way, boleh komen dikit nggak sih? Oke, ini kita komen dikit, kita diskusi bareng-bareng ya soal Secret Number. Jujur ya guys, pas awal Secret Number itu debut, aku tuh udah melihat bahwa mereka itu punya potensi. Jujur, gokil banget loh cuy. Mereka benar-benar viral banget waktu itu. Dan bahkan mereka juga dapetin penghargaan sebagai rookie loh waktu itu di acara Asia Artist Award kalau nggak salah. Menurut aku, saya pribadi, kalau Point Entertainment itu bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada, Secret Number nampaknya itu bisa menjadi lebih besar lagi nih guys daripada yang sekarang ini. Karena ya seperti yang aku perhatikan selama aku ngebahas berita-berita dari Secret Number, mereka itu sudah melewati banyak peluang di sini guys. For example, pas awal-awal mereka debut, ya memang gitu, pas saat itu ya, Secret Number itu nggak bisa melakukan promosi secara offline, dan itu benar-benar mempengaruhi banget guys. Promosi secara offline ataupun punya job secara offline itu benar-benar penting banget, dan pada kala itu mereka nggak bisa melakukan hal tersebut karena COVID Yorobun. Namun meskipun demikian, pada kala itu online-nya ya benar-benar kuat banget, sehingga menurut aku Point Entertainment bisa nih lebih gencar lagi promosinya secara online. Namun sayang, berdasarkan yang aku lihat ya, mereka itu nggak terlalu gencar banget loh promosi secara online-nya pada kala itu. Sangat disayangkan banget sih. Dan setelahnya yang paling bener-bener aku sayangkan adalah mereka hiatus. Itu awal-awal mereka debut cuy. Itu awal-awal mereka debut, yang mana pas awal mereka debut itu seharusnya lebih gencar lagi promosinya. Itu momentumnya Secret Number loh, momentumnya banget loh guys. Tapi sayang mereka hiatus. Setelah hiatus ada satu member yang keluar, dan itu bener-bener juga cukup mengejutkan banget sih buat penggemar. Setelah itu diisi lagi oleh member baru, dan Secret Number comeback dengan lagu-lagu yang bagus juga seperti Dom Cita, Doxa, dan berbagai hal lainnya. Dan setelah itu mereka juga punya banyak banget nih guys job offline, ngisi OS juga. Wow, amazing banget. Bahkan nggak ada intro juga, debak. Namun sayang nih, ada satu peluang lagi nih. Peluangnya juga benar-benar besar banget, tapi dilewatkan oleh agensi, yaitu kesempatan untuk tampil dalam sebuah acara yang besar di Jepang. Itu acaranya gede banget, yang isi juga musisi-musisi besar. Namun dikarenakan satu dua hal, Secret Number batal tampil di acara tersebut. Dan jujur sampai sekarang ya, kalau aku inget-inget, itu benar-benar sangat aku sesalkan banget sih guys. So sangat disayangkan banget sih ketika agensi melewatkan peluang-peluang berharga tersebut. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Antar komen ya di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut ke informasi berikutnya. Kita bakal bahas tentang girl group baru SM yang disebutkan dalam dokumen internal Hype, itu kembali lagi dibahas oleh para netizen. Sebelumnya, selama pertunjukan SM Town Live 2025 yang diadakan di Kocok Skydome di Seoul pada tanggal 12 yang lalu, sebuah video yang memperlihatkan debut dari girl group baru SM secara mengejutkan dirilis dan menarik perhatian dari banyak orang. Adapun girl group tersebut bernama Heart to Hearts yang rencananya akan melakukan debut resmi pada tanggal 24 Februari. SM Entertainment lantas diperkirakan akan berusaha semaksimal mungkin dalam mendukung berbagai kegiatan dan juga promosi dari Heart to Hearts untuk berjalan sesuai dengan rencana. Dan guys, di tengah ramainya pembahasan soal girl group barunya SM Entertainment ini, netizen Korea itu kembali mengukir tentang bagaimana SM New Girl Group yang pernah disebutkan dalam dokumen internal Hype. Oke, adapun isi dokumennya seperti ini, langsung aja aku bacain ya. Tanggal 14 Juni 2023. Tampaknya ada beberapa pembicaraan tentang girl group baru SM. Mungkin karena pembicaraan tentang tim pendatang baru Hype dari sepertinya ada 8 kandidat yang telah dipilih. Tetapi yang mengejutkan adalah tidak ada satupun dari mereka yang sangat cantik. Oke, dapat digarisbawahi, nggak ada satupun dari mereka yang sangat cantik. Lanjut baca lagi, bertanya-tanya, apakah mereka bekerja dengan jajaran trainee yang sama sekali tidak berpengalaman? Mengingat keterkejutan atas visual saat ini debut, mungkin gaya estetika SM telah berubah. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana isi dokumennya yang memention SMNGG teman-teman. Dan Yorobun, melihat bagaimana isi dokumen itu kembali, netizen Korea berkomentar seperti ini. Tapi menilai dengan cara yang gak tahu apa-apa adalah hal yang sia-sia. Mereka benar-benar menggertakkan gigi ketika mengatakan mereka jelek.
Biasanya mereka mengkritik trainee yang belum terungkap. Sungguh mengherankan bahwa mereka bahkan menjatuhkan grup lain yang telah disebutkan. Serius lucu banget. Jika ini ditulis pada tahun 2023, berarti itu sekitar waktu Rise keluar ya, atau Rise debut. Fakta bahwa pihak itu sudah menulis tentang mereka atau menulis tentang SMNGG dalam laporan internal mereka adalah komedi. Surprisingly, mereka semua cantik. Atau semua member dari H2H itu cantik. Serius deh, perusahaan ini nggak tahu apa-apa. Aku punya banyak hal untuk dikatakan sebenarnya, tetapi aku akan menahannya aja deh. Mereka cantik sih, tidak, tapi perusahaan itu benar-benar mencurigakan. Mereka mengawasi SM seperti ini, sementara mereka sendiri yang paling banyak mengcover lagu-lagu SM. Mereka mengeluh tentang sense beauty ketika mereka paling banyak meniru SM. Mereka mungkin menggertakkan gigi dan menyebutnya jelek, bibir mereka pasti berdarah. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen menanggapi laporan julid kepada SMNGG. Intinya adalah banyak netizen Korea yang mengatakan bahwa isi dokumen itu nggak sesuai gitu dengan kenyataannya, karena mereka melihat semua member SMNGG itu cantik-cantik. Dan sebenarnya untuk topik ini juga sempat kita bahas ya bulan lalu ya. Bahkan pada kali itu aku juga menambahkan informasi tentang bagaimana seorang karyawan SM Entertainment yang menanggapi tentang bunyi laporan tersebut. Adapun untuk karyawan tersebut itu seperti buat IG story, dan setelahnya beliau kayak lingkarin bagian dokumen yang mention tentang SMNGG disertai dengan emoji marah. Di sisi lain, mengenai isu soal laporan internal yang menjadi kontroversial ini, CEO dari Hype Label telah meminta maaf nih guys. Dalam pernyataannya, CEO Lee mengatakan seperti ini. Saya bertanggung jawab penuh atas kesalahan serius ini, penyertaan bahasa yang provokatif dan kasar untuk menggambarkan artis K-pop, penambahan opini dan evaluasi pribadi, serta fakta bahwa pernyataan ini didokumentasikan secara tertulis, semuanya tidak dapat diterima. Kami sangat menyesal dan juga malu bahwa tindakan ini telah menyebabkan tuduhan tidak berdasar tentang niat jahat yang menyebabkan kerugian besar dan kesalahpahaman terhadap artis dan karyawan yang gak bersalah. Kemudian, sang CEO menjelaskan nih guys bahwa komentar-komentar tersebut adalah kompilasi opini dan juga reaksi publik yang terkait dengan tren dan isu K-pop. Lebih lanjut, sang CEO menjelaskan nih guys bahwa dokumen tersebut diterbitkan secara internal dengan jumlah kecil eksekutif untuk tujuan menganalisis sentimen pasar dan juga penggemar. Tetapi mereka mengakui bahwa kontennya sangatlah tidak pantas. Sang CEO juga menambahkan bahwa perusahaan tersebut menghubungi agensi dan artis lain yang terdampak oleh kejadian tersebut untuk meminta maaf kepada mereka. Sang CEO juga mengatakan bahwa mereka meminta maaf kepada artis Hype dikarenakan para artis menjadi target yang tidak adil sebagai akibat dari pengawasan perusahaan mereka. Sang CEO juga mengatakan nih guys bahwa mereka segera menghentikan pembuatan dokumen pemantauan tersebut dan akan memperkenalkan pedoman dan memperkuat kontrol internal sehingga kejadian seperti itu nggak akan terjadi lagi. Alright everyone, jadi intinya adalah untuk pihak Hype itu sudah mengklarifikasi dan juga meminta maaf. Mereka juga mengatakan bahwa isi dokumen tersebut merupakan kompilasi opini dari para netizen. Bukannya mereka buat, tapi mereka kayak ngumpulin gitu loh guys komentar-komentar tersebut. Namun terlepas dari bagaimana pernyataan mereka, beberapa netizen menanggapi dan juga mengungkapkan bagaimana keheranan mereka. Kenapa pihak tersebut itu mengumpulkan komentar-komentar jahat dari artis lain? Kenapa nggak berfokus gitu loh ke artis mereka? Kalau mereka mungkin berfokus nih pada komentar-komentar jahat yang ditujukan kepada artis mereka, netizen mungkin masih bisa memaklumi gitu loh. Yang mana pihak agensi mungkin akan menuntut para pemberi komentar jahat. Namun dalam masalah ini, netizen itu kayak merasa heran gitu. Ini bukan artis kalian, tapi kenapa ya kalian mengawasi mereka sampai komentar-komentar jahat terhadap mereka kalian kumpulin? Kenapa seperti itu? Begitu teman-teman. Dan sekarang udah clear juga guys ya bahwa mereka itu mengatakan menghentikan pembuatan dokumen tersebut, udah berhenti. Namun terlepas dari itu, menurut aku ini akan terus dibawa-bawa oleh netizen. Buktinya apa? Buktinya sekarang kembali lagi diungkit oleh netizen. And bagaimanakah berapa kalian akan topik yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. Aku Yusril pamit undur diri dan aku juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye. Dan Yorobun, di akhir video ini aku mau nge-update produk yang cocok banget buat kalian yang mengalami permasalahan rambut rontok dan juga kutuan. Kita mulai dulu deh buat kalian-kalian yang mengalami permasalahan rambut rontok. Aku sih saranin ya guys untuk pakai tonik. Aku sendiri beberapa belakangan terakhir ini pakai toniknya Natur yang ginseng extract. Jujur ya, setelah aku pakai nih produk,
kalau rambut rontok pasti aku nemuin rambut rontok. Namun nih teman-teman, kalau aku bandingin dengan sebelum aku pakai tonik ya, terutama pakai tonik ini, itu kelihatan jelas banget perbedaannya. Rambut rontok aku itu terlihat berkurang. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya guys. Dan saran dari aku buat kalian yang punya rambut panjang, jangan pernah ngikat rambut kalian keras-keras. Oke, kalau bisa kalian sering lah gitu biarin rambut kalian tergerak gitu loh. Dan guys, untuk hasil lebih maksimal, kalian mungkin bisa coba shampoo-nya Natur juga. Tapi kalau untuk shampoo sendiri aku pakai yang aloe vera extra. Nah, dengan kandungan aloe vera extra ini akan memberikan nutrisi pada rambut kalian dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut kalian itu tampak sehat dan juga lebat ya Robon. Oh ya, buat yang kutuan nih, aduh, kalau kalian kutuan itu jangan langsung milih untuk cukur rambut kalian sampai botak. Jangan guys. Aku sendiri pernah kutuan parah, bener-bener parah banget. Dan untung aja ada teman aku yang tiba-tiba ngomong kalau dia itu sering pakai peditox buat ngilangin kutunya. Dan bener aja dong guys, setelah aku pakai ini, kutu-kutu bener-bener say goodbye forever. Mereka bener-bener pergi selamanya, alhamdulillahirobbilalamin. So gimana, apakah kalian tertarik untuk coba produk ini? Kalau tertarik bisa cek tag produk ya guys. Jangan lupa untuk check out.